Weh, perasaan aku nggak ngundang bakul jamu. Kok ada bakul jamu? Bermagra, Pak. Apa bisa saya ketemu Pak Haris? Oh, silakan masuk saja, Mbak. Pak Haris di dalam. Geng, matur nuwun lho, Pak. Semoga Pak Haris tidak dikasih jamu brotowali. Aduh, kasihan Pak Haris. Oke, Noners. Kita mau ketemu salah satu narasumber di vlog Eno kali ini. Dan Eno belum pernah ketemu sama beliau. Jadi ini vlog bener-bener nggak ada pembicaraan sebelumnya untuk bahas apa yang akan kita bahas gitu loh. Jadi ini nanti akan bener-bener ngalir aja. Mudah-mudahan nanti bisa dapet apa yang memang bisa digali dari beliau. Oke, kayak apa perbincangan kita? Yuk kita masuk. Halo, saat ini di samping saya sudah ada Pak Haris. Halo, selamat sore Pak Haris. Luar biasa, Bapak ini udah ganteng, ramah. Dan suasananya mendukung ya Pak, sore hari yang indah di Kota Magelang. Kita tentunya pengen tahu banget ya, banyak sekali nih, udah kelihatan loh, Eno belum ngobrol tapi udah kelihatan dari auranya bahwa Pak Haris ini punya pengalaman bisnis yang luar biasa. Bener nggak Pak Haris? Insya Allah. Bener kan? Nah, ini Pak Haris nih sekarang lagi menekuni satu bisnis ya, dan ini akan kita kupas ya Pak ya. Monggo silakan. Nah, ini apa Pak bisnisnya yang saat ini sedang ditekuni nih Pak? Ya, kebetulan istri saya kan hobinya masak. Masak. Dan masaknya juga enak. Ya. Terus kemarin waktu kita ke Jakarta, ya pulang dari Jakarta itu kita kepikir gitu ya. Saya ini kan paling 2 tahun lagi pensiun, ya jadi coba kita mau belajar wirausaha gitu. Terus di perjalanan istri saya ngomong, Pak, gimana kalau kita buat sambel? Gitu. Ya udah coba aja. Berawal dari obrolan di perjalanan. di mobil sambil ngobrol gitu kan. Terus coba kita buat sambal gitu. Ya udah coba aja gitu. Kita belum lama Mbak, baru tanggal 15 Juli ini. 15 Juli. Ya mungkin hari ini persis 16 hari. Oh, ya, luar biasa. Hari, ya. Dan produknya apa Pak? Kita sengaja pakai yang khusus. Itu khusus tuh maksudnya bahannya itu baby cumi. Baby cumi. Jadi cumi yang kecil-kecil gitu. Nanti Mbak bisa nyoba. Oh ini ya Pak ya? Nanti Mbak, ya nanti ini buat Mbak, nanti bisa dicoba. Tahu saja Pak Haris nih. Nah nih. Oh luar biasa, dapur Odet. No, namanya kok dapur Odet, ini ada maknanya apa Pak? Ada. Odet itu nama panggilan anak yang bontot, yang terakhir. Ya. Namanya aslinya kan Audrey. Tapi ketika masih kecil-kecil dipanggil kakaknya yang sepantaran tuh Odet karena manggil Audrey kan susah. Jadi panggil Odet gitu. Nah, ya pasti perjalanan itu ya istri saya ngomong, kalau kita punya brand pakai dapur Odet aja. Oh ya sudah. Oh, terserah mama aja gitu. Iya, betul, ya itu betul. sejarahnya begitu. Sambal cumi, baby cumi ya. Baby cumi kecil-kecil nanti segini-gini, nanti bisa dianu Mbak. Wah luar biasa, ini proteinnya sangat tinggi ya Pak ya. Betul. Terus kalau mau beli caranya gimana ini Pak Haris? Bisa langsung ke saya, atau bisa di sini di Golok. Di sini, oh ya, di Borobudur Golf juga bisa. Ya. Atau bisa telepon ke nomor ini, WA bisa di nomor ini, iya. Luar biasa, bagus sekali nih Pak. Ini sambal cuminya ini satu jenis atau ada beberapa jenis? Sementara satu jenis, satu jenis. Ya, satu jenis tapi enak banget ya Pak ya, nih ya kelihatan nih. Ya, jadi perlu dicoba itu. Dan ini bahan-bahannya fresh ya Pak ya? Fresh semua. Dan kita higienis semua. Higienis ya, karena buatan sendiri ya. Buatan sendiri ini. Buatan Bu Haris ya. Jadi memang pemasarannya lewat online ya Pak ya? Lewat online, lewat teman-teman gitu ya. Jadi ini walaupun kita baru 16 hari,
tapi kami sudah ngirim sampai Pontianak, Wow. sampai Jakarta, Cikarang, Depok, Tangerang, Bekasi, udah banyak sih. Luar biasa ya. Ya nggak banyak sih, maksudnya belum ininya jumlahnya belum banyak. Iya, 16 hari sudah sampai keluar pulau loh. Luar biasa sekali, dan ini memang tidak jauh dari linknya bisnis Pak Haris juga kan ya. Jadi memang istrinya berbakat dan Pak Haris pemasarannya juga bagus. Apalagi masuk ke YouTube Eno nih habis ini ya, kalian harus beli nih. Sambal baby cumi. Nanti bisa telepon atau WA di nomor ini. Luar biasa. Nanti kapan-kapan saya review ya Pak ya. Saya bawa pulang nanti Pak. Pulang mau Mbak review di rumah. Iya. Ini tersegel Mbak ini. Boleh dibuka, nanti dalamnya ada segelnya. Oh begitu ya Bapak ya. Ini awet, ini bisa tahan lama. Oh iya. Gitu. Ada segelnya ya, jadi benar-benar kualitasnya terjamin. Dan ini pengirimannya sampai luar pulau. Penyimpanan di luar kulkas atau freezer ini berapa bisa lama 1 Pak? bulan. Oh 1 bulan, luar biasa. Kita nggak pakai pengawet, tapi pengawetnya minyaknya itu. Oh gitu, pengawet alami nih ya. Semua alami. Alami semua, jadi jelas ini sehat ini ya. Iya. Dapur Odet sambal cumi. Selain sambal apa lagi nih Pak? Sebetulnya banyak yang sudah dijual sama istri saya banyak. Wah. Tapi hanya tetangga-tetangga. Misalkan ada tekwan, ada kemarin lontong sayur. Di Lebaran Idul Adha ini baru ada yang pesan 2 untuk paket ini, paket apa itu, paket makanan Lebaran itu. Itu ada 2 orang yang pesan, ya dibuatin sama istri saya. Iya, jadi pesanan apapun juga dilayani ya Pak ya. Yang sekiranya kayak misalkan kayak tekwan, batagor, yang dia yakin masakannya itu enak. Gitu. Kalau yang nggak enak dia nggak berani. Iya gitu ya. Ini kayaknya memang Ibu berbakat ya Pak ya. Iya bakat. Ya, dan baru kali ini memberanikan diri gitu ya Pak. Sebetulnya udah lama. Sebetulnya udah sering dulu. Sering ya misalkan tetangga ya masak terus tawarin tetangga beli gitu, udah sering kayak gitu. Udah lama sih sebetulnya. Cuma ini saya bilang ini mesti diseriusin. Masalahnya ya udah kamu yang produksi, aku yang masarin gitu. Karena saya udah biasa masarin ini apa kerjaan saya gitu kan. Ini mesti seriusin supaya ya barangkali nanti untuk perpindahan dari saya kerja terus saya nanti pensiun kan bisa ngelanjutin ini gitu. Iya, barangkali udah ancang-ancang gitu ya Pak ya, luar biasa. Mau masih ya. ada waktu 2 tahun kan gitu. Kalau nggak dikontrak lagi kan. Iya. Wow, luar biasa ya. Dan ini sambal cumi ini memang sekarang ini lagi banyak ya Pak ya. Tapi yang tanpa pengawet, yang pemanis, tanpa MSG. Tanpa MSG tuh. Semua alami semua. Luar biasa ini. Dan prosesnya luar biasa Mbak. Saya kalau lihat istri saya masak luar biasa prosesnya. Prosesnya itu cumi asin tapi yang nggak asin banget, cumi asin fresh gitu. Dicuci pertama. Iya. Ditiriskan. Setelah tiris cuci lagi. Tiriskan lagi. Setelah tiris cuci lagi. Jadi dicuci pakai air itu sampai 3 kali. Nah setelah ditiriskan yang ketiga kali itu direbus. Direbus sekali, ditiriskan. Setelah ditiriskan baru digoreng. Jadi ribet. Iya. Nah ini ada teman kita di kantor. Dia alergi kalau makan seafood, makanan laut. Itu alergi. Tapi nyobain ini enggak. Karena saya bilang karena prosesnya ini bagus, ini bersih sekali. Kita masaknya dengan bersih gitu loh. Sehingga yang biasa alergi makan ini pun enggak alergi. Iya. Karena pencuciannya yang berulang itu jadi racun-racun mungkin yang mengendap lewat kulit virus, bakteri itu langsung hilang karena dicuci berulang kali. Setelah dicuci ditiriskan, digodok dulu baru digoreng. Luar biasa, iya. Ini saya sudah nggak sabar ini Pak mau menikmatinya nih ya. Nih. Nah ini Pak, satu kemasan ini berapa mili? 200 gram. 200 gram. Harganya berapa ini Pak? Biasa kita jual 30.000. 30.000, sangat luar biasa ini. 30.000 itu sangat murah loh untuk mendapatkan sambal baby cumi segar, sehat. Tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa pemanis. Luar biasa. Alami semua pokoknya. Alami. Ini makanan milenial dan makanan orang-orang yang cerdas ini kayak gini nih. Selain mau bahas sambalnya, kita juga pengen nih Pak Haris
punya talenta bisnis seperti Pak Haris. Tentunya Pak Haris kan saat ini menduduki sebuah jabatan yang jabatan itu bisa diraih oleh seseorang yang tidak main-main kan Pak. Nah sekarang kita bicara bisnis nih Pak. Bisnis di masa pandemi ini kan memang bergeraknya mungkin lambat ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana menyikapinya ini Pak Haris? Ya, kalau saya begini, saya sendiri bekerja di bidang jasa, yang mana klien kami itu kan pengennya disenangkan dan nyaman gitu ya. Nah, dengan kebiasaan saya menyenangkan dan membuat betah tamu. Nah, kalau saya beralih ke bisnis yang lain itu sudah terbiasa, karena keseharian saya kerjanya nyenangin tamu gitu, betul. Menyenangkan tamu itu kerjaan saya gitu. Itu titik poinnya ya Pak ya. Itu. Jadi bisnis apapun itu kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyenangkan pelanggan kita, itu klien nomor satu. Kita, gitu. Klien kita itu nomor satu. Nah, di masa pandemi ini, kalau saya pikir bisnis yang masih bisa jalan itu ya pasti kebutuhan pokok. Yang pertama kebutuhan pokok. Sandang pun juga pokok. Cuman kalau sandang itu misalkan nggak beli sandang pun masih oke, nggak masalah. Tapi kalau makanan itu sehari 3 kali. Iya betul. Ya kan, kalau makan kita sehari 3 kali atau minimal sehari 2 kali gitu ya. Nah kalau sandang nggak tentu, kalau sandang itu belum tentu, paling pas gajian sebulan sekali. Jadi makanya kenapa saya mencoba untuk berwirausaha itu kuliner gitu. Apapun yang termasuk kuliner itu yang kita coba gitu. Nah kalau yang sandang ataupun papan ini, papan udah nomor ke berapa lagi gitu. Jadi saya pikir susah di masa pandemi seperti ini. Yang paling bisa jalan adalah kuliner. Menurut saya. Iya, betul. Jadi kuncinya adalah mencari barang yang memang dibutuhkan masyarakat untuk sehari-hari begitu ya Pak ya. Betul. Kesehariannya. Iya, betul. Dan titik poinnya kita harus bisa menyenangkan, membuat puas klien ataupun customer kita gitu ya Pak ya. Melalui produk kita seperti ini yang kita jamin kualitasnya. Dan harganya juga sangat terjangkau ya Pak ya. Betul. Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, ingin merasakan sambal baby cumi dapur Odet ini, cita rasa yang sangat alami dengan bahan-bahan alami tanpa MSG, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, Anda bisa langsung WA atau telepon di nomor di bawah ini ya. Nah ini pesan-pesan nih untuk para businessman, businesswoman pemula di masa pandemi ini, apa ini Pak? Ya, saya sendiri juga masih untuk wirausaha juga pemula nih. Cuman ada kata kunci. Kata kuncinya adalah just do it. Just do it. Nah, mulai aja udah. Mulai aja, terus ada yang menyertai tapi yang menyertai adalah jangan malu. Betul sekali. Jangan malu. Karena biasa orang kan gengsi. Ya kan. Nah, saya pikir kalau saya masih berpegang pada gengsi, ya saya tak akan pernah mulai. Ya kan. Jadi ada kaitannya. Jadi just do it. Terus jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Kuncinya di situ, orang bisnis pasti gitu. Lakuin aja udah. Ini contoh ya, yang produksi ini kan istri saya. Kalau dari sisi saya sendiri juga, saya juga mulai kayak ini dagangan saya nih. Oh, rambak ini Pak? Ini dagangan saya. Enak itu Pak. Iya, ini dagangan saya. Jadi saya juga mulai. Jadi saya pikir gini, ya udah kalau istri saya nyoba ini dan masakan yang lainnya, saya juga harus ada mainan. Walaupun nilai bisnisnya sangat kecil. Saya juga di samping rambak, saya juga di sini kan khasnya kan selondok, potel gitu ya. Nah, itu juga saya jual itu juga. Jadi saya bukan produksi. Saya tinggal ngambil yang saya cari sumber yang betul-betul super. Misalkan rambak yang super, potel yang super, yang selondok yang super. Tinggal saya ngambil bal, saya bungkusin kecil-kecil kayak gitu. Saya titipin warung dan saya kirim ke teman-teman yang ada di Jakarta gitu kan.
Jadi intinya bukan masalah marginnya, Iya. tapi adalah kita mulai dan tidak harus dengan modal kok. Saya contoh yang bisnis rambak ini sama model. Modal saya yang pertama kali di tanggal 15 itu, modal saya adalah rambak ini 1 kilo 1 bal itu, sama model 1 bal 5 kilo. Itu aja modal saya. Iya. Saya bungkusin kecil-kecil, saya titip-titipin ke warung gitu. Ya kuncinya tadi itu, Iya. just do it, sama jangan gengsi, jangan malu. Betul. Ini tipsnya, orang kalau mau berwirausaha itu aja Iya, sih. iya. Jangan berangan-angan aja ya Pak ya, tapi Ya, enggak. melakukan ya. Do it aja, harus do it. Begitu kita lakukan, itu baru kita dapat ilmu. Iya. Oh, ternyata pasar itu menginginkan harga yang sekian, gitu kan. Oh, ternyata pasar itu pengen plastik yang agak tebelan, gitu. Jadi tahu kita. Iya. Yang tadinya kita nggak tahu karena belum pernah bisnis di itu barang Iya, itu gitu. Iya, betul. Jadi, semuanya harus dicoba. Harus coba. Betul. Harus coba. Tipsnya Iya. hanya itu, harus coba, berani nyoba, gitu. Iya. Nah ini Pak, kalau misalnya nih ada yang bilang, aduh saya nggak punya modal, nah itu gimana Pak? Itu tadi, saya kan nggak modal besar itu kan. Saya modalnya 1 bal ini rambak, 1 bal potel. Nggak seberapa, Iya. nggak nyampe 500.000, nggak nyampe. Iya, betul. Itu jadi kadang kita ini kan selalu angan-angan terlalu tinggi ya. Mimpi atau angan-angan boleh tinggi dong, angan-angan harus tinggi, Iya. mimpi boleh harus tinggi. Kayak misalkan saya sekarang bisnis saya, misalkan ini sama istri saya. Ya di awal mungkin kita angan-angan, oh nanti kalau ini berkembang kita bisa buat pabrik. Itu angan-angan tertingginya gitu loh. Iya. Tapi startnya ya masak sendiri. Iya, betul. Masak sendiri kan gitu. Ini juga nggak modal besar kok Iya. kita. Nggak langsung kita belanja cumi harus 1 ton. Gitu kan. Iya. Ya, awalnya gini, kemarin tuh waktu dari Jakarta tanggal 13 itu kita balik dari Jakarta, istri saya mampir ke pasar gitu loh, mampir pasar di Cikarang sana gitu. Terus nyari ini gitu, beli nggak banyak, 3 kilo aja, bawa pulang ke Magelang, coba dimasak, coba ditawarkan gitu. Awalnya cuma gitu doang. Betul. Jadi nggak perlu modal. Artinya nggak perlu modal itu gini, kalau rekan-rekan kita ini ya, yang anak-anak muda ini kan selalu berpikir idealis ya. Kalau mau usaha itu aku harus punya modal 50 juta, ini harus punya karyawan, harus punya toko, harus punya ruko. Nggak perlu itu. Sekarang ruko kita ada di tangan kita, gitu kan. Ruko kita ada di tangan kita. Modal kita nggak usah besar-besar. Modal yang untuk sehari kita ngerokok sebungkus aja itu kalau dikumpulkan itu bisa untuk modal. Betul. Jadi jangan banyak alasan lah gitu kalau menurut saya. Iya, benar banget. Dan di awal-awal bisnis jangan ingin terlihat wah dulu ya Pak ya. Betul. Nah, Mbak Eno kalau melihat saya ya, mungkin ya orang juga heran gitu. Ini seorang GM golf mau nyoba usaha jualan potel. Iya. Yang marginnya itu hanya 500 perak. Satu bungkus. Iya. Nah itu kan kalau dilihat margin kan nggak ada artinya. Iya. Cuman saya dapat 2 poin, Mbak. Saya dapat 2 poin. Hanya dengan modal yang tidak nyampe 500.000, tapi saya dapat ilmu. Ilmu di dunia perdagangan itu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, saya bisa ngajarin anak-anak saya dagang, ya kan? Bungkusin ini dibantu anak-anak saya bungkus bareng-bareng. Nanti ini masukin sekian, nanti papa yang ngesil, gitu kan? Artinya anak sudah dibiasakan. Terus misalkan ibunya masak itu tetangga yang pesan anterin kamu. Ini juga ngajarin kan, mendeliver produk kita gitu. Terus ini mempackaging produk kita. Jadi ada 2 poin yang saya ambil. Ya karena saya masih bekerja, jadi saya untuk untung saya belum mikir. Yang penting ini jalan aja, saya dapat ilmu. Ya kan. Yang penting balik modal aja. Kadang begini, kayak potel kan juga di rumah seneng kan. Masak bakso pakai potel kan enak gitu kan. Kadang saya beli 1 bal
yang dimakan udah dua toples gitu ya. Jadi nggak mikir saya. Yang penting ayo kita coba, ayo bareng-bareng, yuk kita belajar bisnis sama anak-anak saya gitu. Saya ngajarin aja. 2 poin itu. Iya, betul sekali. Dan juga ada poin yang saya tangkap bahwa mempelajari atau mendalami sesuatu bisnis yang baru itu memang harus dari nol ya Pak? Nol, Pak. Nol, dari nol. Iya. Kalau dari nol itu pasti kita akan kuat. Karena dari sisi misalkan dari sisi produksi kita tahu, dari sisi produksi kecil kan, dari ngambil gitu, ya kan, dari kecil, dari sisi packaging, ya kan, terus dari sisi deliverynya, dari sisi marketnya, dari sisi jaringan marketnya gitu. Jadi kita banyak ilmu yang tadinya saya nggak tahu persis, nggak tahu apa-apa tentang itu loh. Tentang bisnis itu kan nggak tahu, baru sama sekali. Iya, betul. Jadi dapat ilmu. Iya. Dan nantinya kalau sudah berkembang menjadi besar, kita tahu detail-detailnya ya Pak ya. Karena benar-benar dari nol. Nah itu untuk Anda yang masih muda yang ingin berbisnis, kata-kata mutiara dari Pak Haris, jangan malu, terus jangan gengsi. Lakukan, just do it. Nah sudah. Itu ya, lakukan aja. Jangan aras-arasan ya Pak ya. Ya. Jadi punya ide langsung action. Ide action gitu. Iya. Supaya tidak angan-angan terus gitu. Tapi mimpi harus besar. Cita-cita harus tinggi. Tapi mulainya harus kecil. Iya. Dan juga ini ya Pak ya, lingkungan juga berpengaruh ya. Sebagai anak muda harus bergaul dengan orang-orang yang memang ingin mempunyai pemikiran berkembang ya Pak ya. Iya, harus punya pemikiran maju. Kalau punya teman yang pengen nyantai-nyantai, pengen hidup enak tapi nggak mau bekerja keras, ya itu petaka itu. Iya. Dan juga jangan terlena juga ya dengan misalnya kekayaan orang tua gitu ya Pak ya. Kita harus bisa mengolah dari situ ya Pak ya. Justru itu kesempatan ya Pak ya. Iya betul harus. Memang sedini mungkin anak-anak muda itu harus dikenalkan berwirausaha gitu ya. Karena kan anak-anak sekarang ini maunya enak dan kepenak gitu kan, pegangannya gadget, udah main game selesai, tidak ada ini gitu ya. Di sela-sela itu ya kita sisipin itu, sisipin cara berwirausaha, belajar berwirausaha. Iya. Ya, betul, luar biasa sekali ya. Waduh, sore ini sungguh luar biasa karena kita ketemu dengan Pak Haris. Dan bagi Anda jangan lupa sambal baby cuminya ya. Nih, kurang deket ya. Sambal baby cumi dapur Odep ini benar-benar alami dengan bahan-bahan yang berkualitas dan juga ada segelnya, jadi memang aman ya. Aman. Ini kalau penyimpanan di luar kulkas bisa 30 hari ya Pak Haris ya. Ini sudah keluar pulau. Bagi Anda yang resellers juga boleh ya Pak ya. Boleh. Sangat dibuka, Anda bisa hubungi nomor ini. Ya. Kita baru ada reseller ya beberapa sih. Jadi kalau reseller tuh ngambil minimal 5. Oh. Ya, harganya dikurangi 2.000. Jadi 28. Iya. Reseller minimal 5. Ini banyak loh teman saya yang jualin sambelnya orang. Tapi ini harus jual ini ya, hai teman-temanku. Harus coba ini semuanya. Luar biasa. Nanti kapan-kapan saya review ya Pak. Silakan monggo bawa aja ini nanti dicoba sekalian. Kalau nggak enak tolong kasih masukan betul. Yang kurang. Iya. Kurang banyak mesti ya. Baik, terima kasih sekali Pak Haris. Ya, Mbak Ena. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pemirsa ini. Ya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, saudara-saudara setanah air dan sebangsa, kalau kita punya cita-cita atau kalau kita punya keinginan, jangan pernah ditunda, langsung di action aja. Apapun keinginan, apapun cita-cita harus besar, cita-cita harus tinggi, cita-cita harus muluk. Tapi untuk memulainya tidak harus muluk-muluk, tapi memulainya harus dari nol, startnya dari nol. Supaya apa? Supaya kita lebih pintar, basicnya atau fondasinya lebih kuat. Kalau kita dari nol, kita tahu segala seluk-beluk dalam bisnis yang kita gelutin ini. Jadi pesan saya sekali lagi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, khususnya nih teman-teman anak muda nih, tolong kalau kita ingin mencoba berwirausaha, langsung lakukan saja. Langsung lakukan, jangan pernah menunda, karena
waktu bergulir setiap saat. Ini nggak pernah balik lagi, nggak bisa di review, tidak pernah bisa balik lagi. Hari ini begitu besok tidak bisa mundur lagi. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, do it aja. Ya. Begitu punya keinginan, lakukan saja. Luar Itu, biasa. terima kasih. Semoga Yeay. sukses, salam sukses. Terima kasih Pak Haris Ya, sama-sama, atas Mbak Eno. waktunya Ya. dan kita tunggu ya order kamu di sambal baby cumi. Ya. Terima kasih. Terima kasih.